Datang kena Rasulullah suatu masa orang tuh kada peduli lagi, nang penting parut kanyang, nang penting kawa berpakaian, nang penting bengkeng, nang penting penampilan. Masalah halal haram, masalah syubhat itu belakangan, nang penting bagus dilihat orang. Beda di zaman dahulu, orang lebih mementingkan apakah ini halal ataukah ini haram. Ini nang penting benar. جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. القلب Nah, yang sekarang itu terjadi apa? Hijrah itu sayangnya itu hanya tren di permukaan. Perubahan hanya tampilan. Kalau sudah hijrah berarti jenggotnya panjang. Kalau hijrah itu berarti jidatnya hitam. Afwan. Kalau sudah hijrah itu berarti celananya cingkrang. Itu penampilan, penampakan. Sesungguhnya hijrah itu, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, adalah meninggalkan yang Allah larang, bukan mengerjakan yang Allah perintahkan. Catat baik-baik, ingat baik-baik. Kenapa? Karena mengerjakan yang Allah perintahkan itu lebih ringan daripada meninggalkan yang Allah larang. Contoh, Allahu Akbar, antum berbondong-bondong sholat di sini, bagus, top, amal luar biasa. Tapi berapa banyak yang datang kemudian ke masjid ini, mobilnya mobil riba. Bukankah riba itu 73 pintu dosa? Dan dosa paling ringan dari riba adalah menzinahi ibu kandung sendiri. Banyak orang berangkat umroh, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sadika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Alhamdulillah, bagus, itu perintah Allah. Tapi antum berangkat umroh dari uang riba. Apa kata Rasulullah? Tidak ada labbaik Allahumma labbaik dari orang yang berangkat dari harta riba. Hajinya tidak diterima, umrohnya tidak diterima. Jadi yang berat itu adalah meninggalkan yang Allah larang. Jadi hijrah itu bukan sekadar mengerjakan perintah Allah. Punten yang ibu-ibu, banyak yang sudah berhijab, banyak yang sudah berkerudung, perintah Allah. Tapi berapa banyak wanita muslimah yang sudah hijab, sudah berkerudung, berani melawan, berani menentang suaminya. Bukankah itu perintah? Bukankah itu larangan? Lebih berat mana? Meninggalkan larangan. Suaminya bilang, kamu jangan kerja dulu hari ini, aku sakit. Tapi kalau aku gak kerja, siapa yang ngasih makan? Itu wanita berhijab, bayangkan. Kamu jangan ngaji dulu hari ini, stop dulu lah pengajiannya. Anak-anak lagi sakit, aku juga lagi sakit. Aku minta kamu di rumah. Mas, ini ngaji loh mas. Kamu menentang pengajian, kamu menentang perintah Allah. Bayangkan.
Bayangin, nggak tahu itu ngajinya di mana. Ya, saya nggak tahu dia ngaji di mana itu. Dan itu kejadian banyak. Kenapa? Lah itu pengaduan suami ke saya. Ustadz, kok istri saya makin ngaji makin galak? Kok istri saya makin ngaji nggak makin romantis? Lah saya bilang ngajinya di mana? Saya nggak pernah ngajarin begituan. Nggak tahu, wallah alam dia ngajinya di mana. Jadi makin galak, jadi makin kasar. Berani nunjuk-nunjuk suami, berani melotot-melotot ke suami. Bukankah Nabi kita itu melarang seorang wanita muslimah keluar rumah tanpa izin suaminya? Bukankah seorang Nabi SAW mengatakan kamu sudah menikah? Iya, aku sudah menikah. Kepada siapa aku taat kecuali Allah dan Rasul? Setelah Allah dan Rasulnya, suamimu, suamiku. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'ul alim. Dan suami tentu karena syahwat birahinya laki-laki lebih lebar, dan dia bersamaan tempatnya dengan tempat tanggung jawab atau tempat menjaga keamanan ekonomi, maka suami kita kalau sudah capek bekerja di luar, dia harus dirilekskan, maaf, dengan hubungan intim suami istri. Berapa hari sekali sih Bu Aisyah? Rata-rata 3 hari sekali. Kalau dia capek banget 2 hari sekali. Terlalu capek sehari 2 kali. Ibu sanggup kan? Insya Allah sanggup kan? Ya Allah Bu Aisyah, umur 60 tahun 60 tahun laki-laki tetap begitu Bu. Cuman mungkin agak renggang. Ya, agak renggang. Paham ya Bu? Sayang. Apa-apa dibawa keluar aja dulu. Jadi Bu, ya, karena otak laki-laki hipotalamusnya lebar dan syahwat birahinya juga besar, memang kita sebagai istri yang masih ada suaminya, yang masih ada pasangannya, harus siap sedia bila diajak hubungan intim suami istri. Sampai sini sepakat ya Bu? Karena memang fitrahnya. Gimana Bu Aisyah? Saya sakit-sakitan, makanya minum madu. Minum madu supaya kuat. Di madu yang gak kuat. Bu Aisyah, saya sanggupnya 2 pekan sekali. Nah, kalau benar-benar ibu hanya sanggup 2 pekan sekali, mungkin karena ada miom, mungkin ada vaginanya terlalu tegang, ya, lendir sudah mulai berkurang, atau ada CA. Nah, ibu harus rela, ya, mencarikan backup kita. Itu makanya Islam boleh poligami. Ini harus buka Bu. Kenapa? Hipotalamus laki-laki lebar. Ya. Tapi kalau ibu masih sanggup 2 hari sekali, ngapain pakai backup? Bilang sama suami, ayah ngapain poligami? Saya sanggup 2 hari sekali, sehari 2 kali juga. Kan begitu maksudnya. Kenapa? Hipotalamus ini loh masalahnya. Makanya mengapa, maaf, laki-laki atau suami yang ditinggal mati istrinya, dia cepat menikah. Kenapa? Hipotalamusnya lebih lebar dibandingkan ibu-ibu yang suaminya meninggal. Dia tetap bertahan, hipotalamusnya lebih kecil kita Bu. Ya, sampai sini bisa sepakat ya Bu? Pernah cerita tentang cerita saya yang saya bilang sama suami saya, Mas, kalau aku nanti meninggal duluan, kamu menikahlah lagi. Suami saya nanya, yang bener? Iya. Saya panggil anak saya, Lanang, Priok, aku jalan lagi sini nak. Kalau ibu meninggal duluan, nikahkan ayahmu, umur berapapun nikahkan. Kenapa? Kamu bisa urus ayahmu, tapi yang satu itu tentang hipotalamus kamu nggak bisa. Suami saya kaget lagi, yang benar, iya Mas. Dan pas kamu nanti ijab kabul, aku datang. Maka ada dosa seluruh tubuh. Ada yang tangan aja tuh kan, kalau nyebut juntan kan tangan aja dosanya ya, kalau melihat yang diharamkan mata aja dosanya. Ada dosa yang seluruh tubuh itu 2. Nah, dosa seluruh tubuh itu 2. Pertama, durhaka kepada orang-orang yang berjasa lawan kita.
Itu dosanya kada dosa mata, kada dosa kada dosa parut, kada dosa seluruh tubuh. Durhaka kepada orang yang sudah berjasa lawan kita. Kuitan, paguruan, siapakah? Kuitan angkat kah? Yang kedua, dosa saikuan awak kada menuntut ilmu. Nah, ini. Jadi kada menuntut ilmu itu dosanya dosa saikungan. Bukan dosa mata, bukan dosa batis. Amun yang batis kan balangkah ke tempat yang kada bagus, batis saja berdosa. Tapi kalau kada menuntut ilmu, saikungan awak. Jangan pernah menceritakan kegelisahanmu kepada orang lain. Kenapa? Karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. Bahkan kemudian dia bersyukur dengan kegelisahanmu. Orang yang gak suka dengan kita, ketika dia lihat kita sedih, seneng gak dia? Senang. Akhirnya tertawa mereka, teman-teman. Makanya mohon maaf ya, menurut penelitian 80% orang yang membaca status gelisah kita, 80% enak bacanya. Jadi kalau teman-teman update status yang menggelisahkan begitu, orang tuh enak gitu. Naon sih? Apa coba? Dan yang paling nyesek kita baca statusnya gitu. Paling nyesek lagi kita kemudian mikirin dia gitu. Emang apa ya? Diliatin, dibolak-balik gini. Naon coba? Tiba-tiba ada gambar gitu ya, ada status ya di mana gitu. Buat yang ngerti aja, kita tuh ngeliat-liat emang apa sih, emang gak ada apa-apa gitu. Teman-teman udah deh, udah gak usah menceritakan kegelisahan kita, gak usah. Orang itu tidak akan menyelesaikan masalah kita. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Biyaumin tanhakud dunya lana fihi tunajina wa bil afrahi walukya ma'al ahbabi tarwina wa bil afrahi walukya ma'al ahbabi tarwina. Kadang-kadang orang ini, saya kasih tahu ya, perempuan ini kalau kondangan pakai baju yang sama aja nggak mau. Untung ono corona kan kondangan-kondangan. Seneng lanang-lanang. Apa maneh saiki mlebu mall vaksin, tambah tepak wis. Terus bojomu wedi disuntik, enak wis, gak mlebu mall nang pasar gede kon gak ada vaksin. Iya. Enak. Setuju saya dengan peraturan pemerintah, masuk mall harus vaksin. Kalau perlu 10 kali vaksinnya itu. Jadi wis wedok-wedok gak mlebu mall. Pasti pengurangan Anda berkurang drastis. Tapi ono online iki kok padha wae kok. Kok Habib kok roh ya curhat aku iki. Nabina
kuburan Nabi di sana di Arab. Kita nggak bisa pergi jauh. Ngapain kita pergi ke Arab? Tengok Nabi. Tengok Nabi. Tengok adik nangis, tengok. Jangan nangis abang, nangis adik nanti. Kenapa nangis abang man? Kenapa rindu sama Nabi? Dah diam. Kalau rindu Nabi, selawat buat Nabi. Ya? Ya? Abang ya? Nggak dengar nak? Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa samiul 'alim Bismillahilladzi la yadurru Kita jadi pusang ini ujar abah guru, cinta kita salah, lalu mau patah hati, kecewa, sangkal karena tak cintai yang meninggalkan kita. Lalu sakit teh hati, kita nih pengarasan pulang, mengarasi, mencintai nang nyata sudah kada tugul lawan seorang neh, masih jua mengarasi. Ini ngarannya dasar kena jampi dunia. Mun kada ditambahi kada ampih cintanya nih, kada begaduh lagi. Sudah tuan guru memadahi, jangan ke situ nyawa, jangan. Tapi ulun hendak cinta. Cinta itu buta tapi pidik. Rabbi khalaq taha min nur Tasma'uni rabbah تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد تسمعني. Salat duha, kesempatan tidak harus 8 rakaat, tidak harus 6 rakaat, tidak harus 4 rakaat, 2 rakaat, dan tidak harus dibaca wasyamsi wa duhaha. Banyak jemaah curhat kepada saya, keluhannya apa? Saya tanya, saya ingin salat duha tapi susah, saya tidak bisa hafal wasyamsi wa duhaha dan wadduha wal laili idza saja. Masa gara-gara tidak hafal wasyamsi wa duhaha wa duha tidak salat duha? Walaupun tidak hafal, mohon maaf, hafal qulhu, baca qulhu. Rakaat pertama qulhu, rakaat kedua dah apa-apa qulhu lagi, asal duha terjaga.